Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang pemirsa. Ini 88 kasus cacar monyet atau Mpox telah ditemukan di Indonesia. Penyakit yang berawal dari benua Afrika itu telah ditetapkan oleh WHO sebagai darurat kesehatan global. Cacar monyet atau Mpox menjadi pembahasan yang ramai belakangan ini. Wabah ini dipicu oleh varian baru virus Mpox, Clade 1b, yang menimbulkan kekhawatiran global karena penyebarannya yang cepat dan minimnya informasi mengenai jenis ini. Penyakit ini menyebar melalui kontak dekat termasuk kontak seksual. Mpox telah menyebar ke berbagai penjuru dunia selain Kongo, seperti Swedia, Thailand, Burundi, Kenya, Rwanda, dan Uganda. Sementara itu di Indonesia telah ditemukan 88 kasus konfirmasi Mpox. Di Jakarta sebanyak 59 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Banten 9 kasus, Jawa Timur 3 kasus, Yogyakarta 3 kasus, dan Kepulauan Riau 1 kasus. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan wabah Mpox yang berlangsung di Afrika sebagai keadaan darurat kesehatan global. WHO terus bekerja sama dengan sejumlah negara dan produsen vaksin untuk menanggulangi percepatan penyebaran virus dan memberikan pendanaan sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung pengawasan dan langkah mengatasi wabah Mpox. Ya, untuk mengetahui informasi lebih dalam mengenai Mpox dan penyebarannya hingga ke Indonesia, kita sudah terhubung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Republik Indonesia, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Bu Nadia. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat, Ibu. Nah, kalau WHO sendiri kan sudah mengatakan ini darurat kesehatan global. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Apakah sudah darurat kondisi ataupun juga angka kasus 88 kasus yang sudah ditemukan ini? Iya, jadi memang WHO mengumumkan kembali ya bahwa Mpox ini sebagai satu penyakit yang merupakan kedaruratan kesehatan global. Tetapi kita lihat dari kebijakan ini belum adanya travel warning ya yang diberlakukan di negara-negara. Artinya bagaimana sikap Indonesia ini kita masih meningkatkan sifatnya kesadaran kita atau kewaspadaan kita terhadap penyakit ini. Jadi belum ada peningkatan status ya daripada Mpox ini di Indonesia sendiri. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah untuk bagaimana segera mengenali gejalanya. Oke, Bu Nadia, untuk menghindari terkena Mpox atau cacar monyet ini, apakah vaksin memang sudah disediakan untuk menangkal dari penyakit tersebut? Ya, kita tahu bahwa sebenarnya model transmisi penyakit Mpox ini adalah umumnya adalah penularan secara langsung melalui sentuhan pada lesi-lesi ataupun ruam-ruam daripada Mpox itu sendiri. Dan sebagian besar ini dikarenakan kontak langsung dengan umumnya mereka yang melakukan perilaku seks yang beresiko. Nah, memang kita temukan pada kasus anak di Republik Kongo itu ada penularan kontak antar anggota keluarga atau household transmisi. Nah, ini yang kemudian kita tahu bahwa kontak langsung ini bisa saja terjadi antara seorang penderita Mpox pada saat dia menggunakan berbagai barang ya atau menyentuh permukaan-permukaan yang mungkin tercemar oleh penderita Mpox tadi. Baik, Ibu Nadia, mungkin informasi buat masyarakat juga agar bisa membedakan sebetulnya cacar monyet dengan cacar biasa ini apa sih sebenarnya? Iya, dia ini sebenarnya masih satu keluarga ya Mbak, virusnya. Makanya kita sebut sebagai POX ya, POX ya. Nah ini hanya kita sebut sebagai berbeda adalah Mpox.
Gejalanya memang adalah sama demam, kemudian muncul ruam-ruam merah seperti gambaran pada saat kita menderita cacar air, tapi umumnya ruam-ruam merah ini muncul di muka dan dalam bentuk yang cukup banyak. Bisa juga pada tangan dan kaki ya, tapi bentuknya itu cukup banyak dan disertai pembesaran kelenjar getah bening. Nah, yang mungkin membedakan secara kasat mata agak sulit ya, karena kemudian mpox ini sama seperti gambaran cacar air lainnya. Hanya mungkin kalau kita ketahui bahwa mpox ini banyak terjadi pada orang dewasa yang merupakan mereka melakukan perilaku seks yang beresiko ya, itu misalnya pada kelompok MSM atau lainnya. Dan kemudian kita lihat ada penularan dari anak ke anak ya, dari orang dewasa itu lebih dikarenakan kontak langsung karena penggunaan berbagai benda atau barang yang terkontaminasi dari penderita mpox tadi. Jadi memang agak sulit untuk masyarakat membedakannya, kecuali kalau tadi tidak ada riwayat perilaku seks beresiko, tidak ada riwayat pergi ke daerah-daerah yang melaporkan adanya kasus mpox ini seperti ke Kongo ataupun ke daerah-daerah Afrika Tengah dan Afrika Barat. Oke, Bu Nadia, ini kan menyebar begitu ya Bu ya. Ini penyebarannya seberapa cepat Bu? Masa inkubasinya antara 1 sampai 30 hari, Mbak. Tadi kita juga sudah sempat bahas ya tentang adanya vaksin. Jadi memang vaksin itu tidak digunakan sebagai waktu kita pada saat COVID ya, bahwa orang harus divaksinasi. Mereka yang diberikan vaksinasi saat ini sesuai dengan rekomendasi WHO adalah mereka yang memiliki resiko terpapar, tapi tidak menimbulkan gejala penyakit. Yang resiko terpapar itu apakah mungkin di dalam tubuhnya itu kurang bagus begitu imunnya, atau seperti apa Bu yang nantinya akan lebih cepat terkena penyakit ini Bu? Ya, jadi dari pola penyakit yang ada saat ini ya, kalau kita tahu kan secara dunia itu kurang lebih 99.300 kasus ya yang ada dilaporkan dengan 235 kematian. Nah, jadi kalau kita lihat kan dari sisi perkembangannya saja itu tidak secepat seperti COVID. Angka kematian memang cukup tinggi, terutama pada jenis klit 1B yang kita temukan di negara Afrika Tengah ya. Di negara kita itu jenis klitnya atau variannya itu adalah 2B yang angka kematiannya atau case fatality rate-nya itu hanya kurang dari 1%. Nah, tetapi mereka siapa saja yang bisa terkena? Kalau kita lihat polanya memang sebagian besar itu adalah laki-laki, kemudian laki-laki yang merupakan adalah lelaki, seks dengan lelaki yang sebagian besar sampai saat ini dilaporkan. Jadi memang kontak langsung yang erat ini yang kemudian menyebabkan penyakit ini menjadi lebih cepat menular. Oleh karena itu kita selalu mengedukasi kepada masyarakat ya. Pertama, jaga personal higien. Jadi kebersihan diri, cuci tangan itu menjadi penting karena kan dia juga menular melalui permukaan benda-benda yang tercemar. Yang kedua adalah perilaku seks yang beresiko, karena kita melihat bahwa sampai saat ini bukan hanya di Indonesia tapi di sebagian besar kasus yang dilaporkan itu umumnya terjadi pada kelompok yang melakukan perilaku seks yang beresiko, yaitu MSM atau lelaki seks dengan lelaki. Baik, artinya ini resikonya bisa sampai ke resiko kematian ya Bu Nadia. Lalu kalau untuk 88 kasus ini itu akumulasi dari yang sudah sembuh atau ini yang baru terjangkit dalam waktu berapa lama nih? Apakah baru-baru ini atau seperti apa total keseluruhannya mungkin dari tahun lalu? Sepertinya cacar mpox ini atau cacar monyet ini sudah ada sejak tahun lalu ya Bu ya di Indonesia? Iya, jadi sekarang saat ini WHO menyebutnya ini sebagai mpox ya, jadi bukan monkeypox lagi, tapi sudah memberi nama mpox. Mungkin kita masih ingat ya bagaimana evolusi nama daripada COVID-19. Nah, sekarang memang kita sebut sebagai mpox dan ini pertama kali ditemukan di tahun 2022. Indonesia sendiri pada tahun 2022 itu menemukan 1 kasus dan pada waktu itu di tahun 2022 WHO menyatakan juga bahwa
Mpox ini sebagai kedaruratan kesehatan global yang kemudian di bulan Juni 2023 dicabut status kedaruratan kesehatan globalnya dan baru diumumkan kembali pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagai kedaruratan kesehatan global karena jumlah kasusnya yang cukup banyak dan fatalitasnya yang cukup tinggi di daerah Afrika Tengah dengan ditemukannya varian atau clade 1B tadi. Nah, Indonesia sendiri di tahun 2022 seperti saya sampaikan itu ada satu jenis kasus Mpox yang kita temukan. Ini ada riwayat perjalanan luar negeri sebelumnya. Nah, setelah tahun 2023 itu ada 73 kasus yang kita temukan. Dan ini sudah transmisi lokal ya, Mbak Wilaya, karena sudah sebagian sudah tidak memiliki perjalanan ke luar negeri. Tahun 2024 itu ada 14 kasus yang sudah dilaporkan sampai saat ini. Kita belum ada tambahan lagi kasus sejak kasus terakhir itu di awal Agustus 2024 ini. Oke, ini pentingnya kita untuk selalu menjaga kesehatan begitu ya Bu Nadia. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Ibu.